Cerita Abu Nawas dan Botol. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan melewati pasar yang ramai di kota Baghdad. Seperti biasa, dia selalu menemukan cara untuk menghibur dirinya sendiri. Dengan kebijaksanaan dan kelicikan yang dia miliki. Tiba-tiba, matanya tertumbu pada sebuah kios kecil yang menjual berbagai macam barang. Termasuk beberapa botol kaca yang tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Pedagang itu, seorang pria tua yang tampaknya sedang berusaha menarik perhatian pembeli. Menyambut Abu Nawas dengan senyum ramah. "Ah, Abu Nawas. Selamat datang, Tuan. Lihatlah botol-botol indah ini. Semua terbuat dari kaca terbaik dan sangat berguna. Harganya hanya 1 dinar per botol." Ujar pedagang itu sambil menunjuk botol-botol di atas meja. Abu Nawas, yang selalu tertarik dengan barang-barang aneh dan cerita yang menarik, mendekati meja pedagang tersebut dan mulai memeriksa botol-botol itu. Setelah beberapa saat memeriksa, dia mengalihkan pandangannya ke pedagang dan berkata, Botol-botol ini memang tampak bagus. Tapi aku ingin tahu, mengapa botol ini seharga 1 dinar? Apa yang membuatnya begitu istimewa?" Pedagang itu tersenyum lebar, merasa bangga atas barang dagangannya yang tampaknya laris manis. "Oh, Tuan Abu Nawas, botol-botol ini terbuat dari kaca yang sangat berkualitas. Tidak hanya itu, mereka bisa digunakan untuk menyimpan air, minyak, atau barang berharga lainnya. Setiap rumah membutuhkan botol semacam ini." Abu Nawas mengangguk. Namun dia merasa ada sesuatu yang kurang meyakinkan dalam penjelasan tersebut. Ia lalu melanjutkan, "Ya tetapi, aku ingin membeli 1 botol. Namun aku ingin kau menjamin kepadaku bahwa botol ini bisa melakukan sesuatu yang luar biasa." Pedagang itu memandang Abu Nawas dengan tatapan bingung. "Apa maksud Tuan Abu? Botol ini hanya untuk menyimpan barang-barang, bukankah itu luar biasa?" Abu Nawas tersenyum licik. "Tidak, aku ingin kau menjamin bahwa botol ini bisa mengisi air mata seseorang yang sedang menangis. Aku ingin kau menunjukkan bahwa botol ini bisa membuat seseorang berhenti menangis dan menampung air mata mereka." Pedagang itu terkejut dan tampak bingung, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia mencoba menjelaskan, tapi botol ini hanya bisa menampung air, bukan air mata. Air mata itu sangat sulit untuk ditampung dalam botol." Abu Nawas, yang sudah menduga bahwa pedagang itu tidak bisa memberikan jawaban yang memadai, berkata dengan tenang, jika begitu, aku rasa botol ini tidak sebanding dengan harga yang kau tawarkan. Jika botol ini tidak bisa melakukan hal luar biasa seperti yang aku minta, kenapa aku harus membayar 1 dinar untuk sesuatu yang tidak lebih dari sekedar botol kosong?" Pedagang itu semakin kebingungan dan tidak tahu harus berkata apa. Abu Nawas terus mendesaknya dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya pedagang itu merasa terpojok dan berkata, Baiklah, Tuan. Aku akan menjual botol ini kepadamu dengan harga 2 dinar. Tetapi hanya jika kamu bisa membuktikan bahwa botol ini bisa mengisi air mata." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah, aku setuju. Tapi ingat, aku hanya akan membayar jika kau bisa membuktikan botol ini bisa menampung air mata." Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun membeli 2 botol tersebut dengan harga 2 dinar. Sesuai kesepakatan, dia kemudian meninggalkan pedagang yang masih bingung, seolah baru saja tertipu. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar dan menghampiri pedagang yang sama. Kali ini, dia datang sambil membawa kedua botol yang baru saja dibelinya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menyerahkan botol-botol itu kepada pedagang dan berkata, "Ini botol-botol yang kamu jual dengan harga 2 dinar. Sekarang, tolong buktikan bahwa botol ini bisa menampung air mata." Pedagang itu kembali kebingungan. "Tapi Tuan Abu, aku hanya menjual botol kosong. Aku tidak tahu bagaimana bisa mengisinya dengan air mata." Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan tenang, "Begitu juga dengan harga yang kamu tentukan untuk botol ini. Kamu hanya menjual sesuatu yang kosong, tanpa bisa memberikan janji apapun. Botol ini tak lebih dari barang biasa yang hanya bisa menyimpan sesuatu yang sudah ada, bukan sesuatu yang luar biasa." Pedagang itu akhirnya sadar bahwa dia telah tertipu oleh kelicikan.
Abu Nawas. Meskipun begitu, dia tidak bisa berbuat banyak. Abu Nawas pun tertawa kecil, puas dengan akal bulusnya, dan berjalan pergi meninggalkan pedagang yang hanya bisa menggelengkan kepala.